Hai everyone, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson. Saya akan membahas salah satu teori yang dipelajari dalam fitness trainer course maupun training of trainers. Jadi ada satu teori yang sangat bagus sekali untuk bagaimana cara kita memperlakukan atau melatih klien kita. Cara bahasanya, penjelasannya, dan apa yang harus kita ucapkan dan fokuskan itu dapat dijelaskan dengan baik di Fitz and Posner Stage of Learning. Seperti yang Anda lihat di sini, kurva belajar. Setiap orang akan melalui semua fase ini, Cognitive Associative Autonomous, sampai menjadi seorang expert. Jadi, kalau kita melatih klien yang masuk dalam kategori kognitif dibandingkan dengan autonomous, itu tentunya akan sangat berbeda. Kenapa? Kita pelajari dulu dalam tahap belajar motorik. Kita lihat di sini, kognitif itu masih berusaha mengumpulkan informasi, praktiknya masih sering keliru. Dibandingkan dengan yang autonomous, sudah menguasai informasi, fasih dalam praktik. Jadi secara cueing, informasi yang kita berikan itu akan jelas berbeda. Nah, di API, kita membuat kesimpulan yang teman-teman dapat pelajari walaupun belum mengambil salah satu pelatihan yang saya sebutkan di awal. Untuk beginner, saya kasih tahu yang digelapkan atau yang di bold ya. Fokus pada mekanisme pernapasan, sesi latihan dibuat menyenangkan, dan fokus ke pola gerakan. Ini adalah 3 hal penting yang perlu Anda ajarkan untuk klien-klien yang masuk ke tahap beginner. Pola gerakannya, kita nggak bicara tentang otot mana yang bekerja, tapi pola gerakannya dulu. Cara bernafasnya, cara bernafas sangat penting ya. Dan dibuat semenyenangkan mungkin, di mana mereka merasa empowered, merasa bisa, merasa mampu atau berdaya, sehingga mereka mau untuk kembali berlatih bersama kita. Kalau di awal saja kita sudah kasarnya siksa, atau melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan mereka, tentunya mereka akan menganggap bahwa, oh latihan kekuatan bukan untuk saya. Kedua, asosiatif atau di bagian yang intermediate. Nah, di sini teman-teman, di mana tahap di klien tersebut sudah mengerti kira-kira squat itu seperti apa, hinging itu seperti apa, push up itu seperti apa, dan gerakan-gerakan yang kita sudah ajarkan sebelumnya. Di sini kita lebih banyak menginformasikan kalau ada kekeliruan, misalnya keliru dalam ya hal-hal kecil yang tidak disadari, kemudian karena di bagian intermediate ini mereka masih bisa dibilang belum terlalu konsisten secara kualitas gerakannya, maka kita lebih mengingatkan kalau terjadi kesalahan. Kalau enggak ya kita kasih motivasi bagus, fokus ke otot yang mana, nafas tetap diingatkan, teknik akan diingatkan kalau misalnya saat dia bergerak terjadi suatu kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian yang terakhir adalah autonomous atau advance. Ini berbeda lagi. Kita lihat di sini. Klien dapat dilibatkan dalam program desain, artinya dalam menyusun program latihan. Contoh misalnya, hari ini kita akan latihan kaki. Kamu mau latihan apa? Leg press kah? Squat kah? Atau lunges? Berikanlah dia opsi untuk menentukan variasi gerakan yang dia ingin lakukan. Kemudian memotivasi dan mendampingi progres klien. Ya, ada memastikan agar klien tetap accountable. Sebenarnya dalam tahap autonomous atau advance ini yang paling berbahaya itu adalah ego lifting, teman-teman. Di mana mereka merasa sudah bisa, merasa ngerti, sehingga takabur atau tidak melihat kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh dirinya. Oleh karena itu, walaupun dia sudah advance, tetap membutuhkan seorang pelatih. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Tentunya kita tidak akan seperti guide ya di kognitif yang dimana kita menuntun nafasnya kapan dibuang, tarik, buang. Tapi di sini di bagian autonomous atau advance ini kita lebih memberikan semangat. Ayo kamu bisa, 1 kali lagi, 2 kali lagi. Jangan lupa fokus nafasnya. Jadi lebih sedikit-sedikit informasi yang dimana membuat kualitas gerakan dari klien yang advance itu semakin baik saja gitu loh. Dan bahkan di sini banyak juga klien sama pelatihnya itu seperti teman sparring atau teman berlatih, dan itu nggak apa-apa. Ya, asal mereka bersedia juga gitu loh. Jadi seperti yang Anda lihat di sini,
Kita balik lagi ya. Dalam kurva belajar, jangan lupa, setiap kali Anda menerima klien baru, di mana kurva belajar atau tahap tingkat keahlian mereka, atau tahap belajar motoriknya. Karena dengan Anda mengetahui di tahap apa, maka berlaku sesuai dengan tahapan tersebut. Tahap belajar motorik oleh Fitz and Posner Stage of Learning. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan ikut di Fitness Trainer Course atau Training of Trainers. Sampai jumpa di pelatihan.